Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat Intai, dalam mengkaji akidah agama Islam ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya dua kalimat syahadat dalam kehidupan umat muslim bersama Ustadz Wilson Gustiawan dalam acara Ceramah Ramadan bersama Kartu As 2-in-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sadaqallahul azim. Sahabat Intai, selama kita berjalan di muka bumi ini, melaksanakan segala aktivitas kita, sampai hari ini kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan kita berpuasa atasnya. Sudah sedemikian banyak karunia dan nikmat Allah yang telah kita rasakan dan kita terima. Maka sepantasnya lah rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan itu, pada hari ini kita hidup melaksanakan aktivitas dalam keadaan yang sudah memiliki pengetahuan atas kehidupan kita ini, memiliki ilmu yang banyak atas segala aktivitas kita dalam hidup ini. Kita tidak lagi berada dalam dunia yang jahiliyah. Kita telah meninggalkan jahiliyah ini. Kita telah meninggalkan segala ketidaktahuan kita karena kita telah memiliki ilmu. Kita telah hijrah daripada ketidaktahuan ke dalam dunia ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Nah, keadaan ini tidak terlepas daripada perjuangan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia kegelapan ke dalam dunia yang penuh ilmu pengetahuan seperti hari ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Intai, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi ada pada surat An-Nisa pada ayat 41 yang artinya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan
engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Sahabat Intai, pada pertemuan kita sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa dua kalimat syahadat atau syahadatain merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan menjadi dasar atau landasan daripada kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Dalam rukun Islam, perintah-perintah salat, perintah puasa, zakat, dan menunaikan haji itu dilandasi oleh komitmen kita atau persaksian kita yang kita nyatakan dalam syahadat kita. Dua kalimat syahadat ini juga merupakan inti daripada akidah Islamiyah. Dengan demikian kita menyadari bahwa betapa pentingnya dua kalimat syahadat ini bagi kita. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan mengenai pentingnya dua kalimat syahadat ini. Dalam surat An-Nisa ayat 41 yang tadi saya bacakan, Allah menyatakan bahwa Allah akan mengutus seorang rasulnya sebagai penyaksi kepada setiap umat. Dan dalam surat An-Nisa ayat 41 ini, untuk orang kafir sekalipun Nabi Muhammad juga diturunkan sebagai saksi atas mereka. Jadi Rasul, misi utama daripada Rasul bukan hanya Rasulullah SAW, juga Rasul-Rasul yang sebelum, Rasul-Rasul yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW, tugas utamanya adalah sebagai saksi atau sebagai orang yang memiliki misi dakwah yang terkandung dalam dua kalimat syahadat ini, yaitu misi dakwahnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, dan Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan, untuk menyampaikan atau mendakwahkan kalimat ini. Nah, demikian juga nanti dapat kita coba periksa dalam surat Al-Baqarah pada ayat 143 yang menyatakan hal yang sama. Nah, mari kita lihat apa saja apa saja alasan pentingnya dua kalimat syahadat ini. Yang pertama, kalimat syahadat ini adalah merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Seseorang telah dinyatakan sebagai seorang muslim atau seorang pemeluk Islam kalau dia sudah menyatakan kalimat syahadat ini sebagai tanda komitmen dia, sebagai tanda penyaksian dia, sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Setiap umat manusia ini, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf 172, manusia bahkan pada saat di alam ruh, jadi manusia belum lahir ke dunia, masih di dalam alam ruh, Allah telah meminta penyaksian kita ini. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Rabbmu?
Dan ruh kita itu menjawab bahwa qalu bala syahidna. Ruh kita menjawab, mengiyakan, ya, atau mengafirmasi apa yang ditanyakan oleh Allah ini. Kita menyatakan bahwa iya, bahkan kami menyaksikan. Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan. Artinya kita telah memberikan kesaksian bahwa Allah ini adalah memang Rabb kita. Ini merupakan pentingnya syahadat yang pertama. Yang kedua, syahadat ini adalah merupakan intisari ajaran Islam. Ya. Nanti kita bisa periksa pada surat Al-Anbiya ayat 25 bahwa dua kalimat syahadat ini menyaksikan atau memberikan kesaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, ini adalah merupakan ajaran Islam yang paling mendasar, yang paling inti. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Yang ketiga, syahadat ini menjadi penting karena dia merupakan konsep dasar daripada reformasi total. Reformasi total dalam kita beragama. Dalam surat Al-An'am 122 menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah keadaan dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini merupakan penggerak, faktor penggerak bagi kita untuk merubah diri kita, untuk mereformasi diri kita secara total. Pemahaman yang benar mengenai kalimat syahadat ini, apabila kita benar-benar memahami konsekuensi, memahami makna daripada dua kalimat syahadat ini, maka akan timbul kesadaran pada diri kita bahwa kita ini dalam keadaan yang harus selalu tunduk kepada Allah, harus selalu menjaga, memelihara, melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya, dan juga menjauhi semua larangannya. Hal yang seperti ini sangat mendasar sekali yang menjadi faktor pendorong kita untuk mereformasi total diri kita. Kalau kita mampu merubah diri kita dengan kekuatan
pemahaman dua kalimat syahadat ini, maka Allah juga akan membantu untuk merubah orang-orang di sekeliling kita. Kemudian merubah kelompok yang lebih besar, dan kemudian merubah suatu kaum dan merubah semua umat di dunia ini. Yang keempat, pentingnya dua kalimat syahadat ini juga karena dia merupakan adalah hakikat dakwah para rasul. Sebagaimana juga tadi sudah kita jelaskan sedikit bahwa rasul itu diturunkan kepada setiap umat, ya, membawa risalahnya sendiri, membawa misi dakwahnya sendiri, yaitu dalam terutama, ya, yang paling mendasar adalah dalam mengesahkan Allah. Artinya mengakui bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesuatu yang pantas untuk disembah selain Allah. Nah, hakikat dakwah para rasul ini, ya, yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang lain yang pantas untuk disembah selain Allah, atau kita sebut sebagai tauhid, ya, mengesahkan Allah ini merupakan pembeda antara kaum yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, tauhid ini adalah hal yang bisa kita jadikan ukuran apakah seorang ini beriman kepada Allah atau tidak. Kalau dia memang memegang teguh dua kalimat syahadat ini, dia memegang teguh tauhid. Dapat nanti kita baca pada surat An-Nahl ini, ya. Dapat kita lihat pada surat Al-Anbiya pada ayat 25 yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah, surat Al-Anbiya ini, ayat 25 ini telah menegaskan kepada kita bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah itu membawa misi dakwah yang sama dengan Rasulullah SAW, yaitu membawa ajaran tauhid, membawa ajaran mengesahkan Allah ini, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk sembahlah aku. Jadi artinya kita mesti menyadari bahwa Allah lah satu-satunya yang pantas atau yang harus kita sembah. Yang terakhir, dua kalimat syahadat ini merupakan suatu keutamaan yang besar. Ada hadis yang menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Apabila barang siapa yang menyebutkan atau
mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka baginya surga. Ya. Dengan demikian kita dapat menyadari bahwa betapa pentingnya dua kalimat syahadat ini bagi seorang muslim, bagi kita orang yang beriman dalam melaksanakan semua amal ibadah kita, bahkan semua aktivitas kita sehari-hari, mesti kita landasi kepada dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu, memahami dua kalimat syahadat ini menjadi sangat penting bagi kita. Sahabat Intai, demikian penjelasan saya mengenai pentingnya dua kalimat syahadat ini. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah darinya dan menyadari betapa pentingnya, dan kemudian kita termotivasi untuk mempelajari dua kalimat syahadat ini, memahami maknanya dan kemudian konsekuensinya. Insya Allah di lain waktu kita akan sambung pembahasan kita ini mengenai kalimat la ilaha illallah dalam rangka kajian tauhid kita selama bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bissawab. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.